Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pemerintah setempat dengan hari ini Lurah Mawodo bersama jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati pemerintah KUA Kota Timur atau yang mewakili yang sempat hadir. Yang saya hormati pemerintah Kanwil Provinsi yang mewakili yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Yasinan Tomohati bersama jajarannya. Yang saya hormati Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ahmad Masbuki Al Jabalani. Yang saya hormati Al Mukarrom Bapak Ustadz Yeni, Bapak Haji dan Ibu Haja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama bisa menghadiri undangan dari Majelis Taklim, yaitu dengan satu acara memperingati ulang tahun berdirinya Majelis Taklim yang kedua, dan dirangkaikan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Salam satu salawat karena terkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berat keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah Tuhan rahmat berlimpah berkat sekalian yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah untuk menyikat waktu, acara malam hari ini akan segera kami mulai, yaitu dengan acara yang pertama, pembukaan dengan memohon dan petunjuk dari Allah SWT. Marilah acara kita buka bersama dengan melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah acara pada melalui tanpa halangan satu apapun. Selanjutnya pujian kalam ilahi yang akan disampaikan yang terhormat Qoriah Ibu Haja Masni Haya. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi
innahu huwas samiul basir. Wa وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ibu Haja Mas Lia yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Yasinan Tobati yang kedua yang akan dibawakan yang terhormat Bapak Haji Fauzi. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad
Mas Tuki Al-Jabalani, yang saya hormati Kepala KUA Kota Timur atau yang mewakili, yang saya hormati pemerintah Modo atau yang mewakili, yang saya hormati bapak-bapak pembina Majelis Taklim Tombo Ati, beliau yaitu Bapak Ustadz Muhyiddin, Bapak Ustadz Kiatno dan Asmui. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan Paguyuban Jawa se-Gorontalo, diantaranya Kakak IJ, Budi Utomo, Eko Makaryo, Mantep Remaja dan Admiso. Bapak Ibu hadirin undangan dan juga seluruh anggota Majelis Taklim Tombo Ati yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya, atas anugerahnya kita semua masih memperoleh kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai pada kita semua syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami, yaitu menghadiri acara peringatan 2 tahun Tombo Ati dan dirangkai dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Majelis Taklim Tombo Ati terbentuk yaitu tahun 2020, tepatnya tanggal 29 bulan Januari, sehingga sampai dengan saat ini pas berusia 2 tahun. Usia 2 tahun mungkin kalau manusia masih balita dan baru belajar berjalan, mungkin tertatih-tatih. Begitu juga dengan Majelis Taklim Tombo Ati yang baru belajar berjalan. Oleh karena itu saya khususnya dan kami Majelis Taklim mohon bimbingan, mohon arahan, mohon petunjuknya agar kami bisa berjalan seperti yang diharapkan, bisa berguna untuk anggota dan juga masyarakat semua. Amin. Majelis Taklim Tombo Ati terdiri dari berbagai kalangan Pak, jadi tidak masyarakat tertentu. Kami ada yang dari bawah bentor, ada tukang kayu, bengkel, yang mayoritas mungkin pedagang yang punya rumah makan, tapi ada juga guru, kepala sekolah, bahkan ada dosen Pak, ada dosen IAIN, beliau ini ada di belakang, dan ada mantan-mantan tentara, polisi, ada semua. Jadi kami semua lengkap. Dan kegiatan kami sejak pertama atau malam pertama kita mulai, malam Jumat tanggal 29 itu diawali dengan kajian ilmu oleh Pak Ustadz Muhyiddin, dan setelah itu kami selalu yasinan, tahlil, ditutup dengan doa. Setelah doa kami selalu mengumpulkan donasi seikhlasnya, yaitu dikumpulkan berapapun jumlahnya, besoknya langsung diwakafkan ke masjid-masjid yang sedang membangun. Kira-kira 1,5 tahun berjalan, kemudian ada teman-teman yang ingin merehab bangunan ini Pak, karena sudah tidak muat. Makanya sejak 6 bulan lalu kami menghentikan bantuan keluar, tapi kami justru memohon bantuan dari orang-orang luar, termasuk donatur-donatur yang kami undang. Ada sekitar 70 orang donatur kami undang, dan alhamdulillah sudah terkumpul uang kemarin sekitar 90 juta, dan ada tambahan kira-kira 36 juta kemarin informasinya. Jadi insya Allah kami mohon doanya, mohon bantuan moral material juga agar segera terwujud keinginan kami untuk membuat bangunan ini. Kalau dananya cukup mungkin 2 lantai, tapi kalau tidak cukup 1 lantai, insya Allah seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dukungan dari mungkin pemerintah
desa atau KUA Kementerian Agama, ini juga ada ibu dari Kanwil Kementerian Agama, barangkali ada bisa membantu kami bisa lebih cepat. Demikian. Kemudian khusus untuk para donatur, saya ingin menyampaikan bahwa kami insya Allah amanah, jadi tidak usah ragu. Kami punya sekretaris dan bendahara yang bisa diandalkan, bisa diaudit kapan saja. Jadi walaupun Bapak menyumbang 10.000, bisa langsung dicek di WA, dikontrol, insya Allah seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi kami memohon agar kiranya donatur tetap mendukung pelaksanaan pembangunan ini. Yang terakhir, saya sebagai ketua, saya mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan atau mungkin sesuatu yang tidak pas buat bapak-bapak. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan yang paling terakhir, saya khususnya saya pribadi, karena saya juga cuma tukang kayu, saya Pak tidak biasa ngomong begini. Oleh karena itu pasti kalau orang Jawa bilang kelatuk-latuk, jadi sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Taklim Tombo Hati. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kami lanjutkan, yaitu tiba saatnya ceramah agama yang akan dibawakan Yang Terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masduki Al-Jabalani. Waktu dan tempat disilakan. Bapak duduk atau berdiri? Kalau tak lenggah mawon. Oh, lenggah. Oh, manganti Kang Maman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, masyayikhinal kiram, para kiai, para asatidz, segenap pengasuh Majelis Taklim Tombo Hati yang saya muliakan, Bapak Ketua beserta para pemimpin Majelis Taklim dan beberapa kerukunan tadi yang disebutkan yang saya tidak sempat hafal, yang saya hormati Ibu Kanwil yang saya muliakan, saudara saya Bapak Mansur Basir yang alhamdulillah meskipun baru ketemu kayak saudara lama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala saya malam hari ini diberi kesempatan untuk sowan ke panjenengan semua, yang mudah-mudahan sowan saya ini bukan hanya disertai atas izin Allah, juga disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membayangkan, mimpi saja saya tidak berani kalau sampai suatu saat saya disuruh ngaji di kota. Jujur saya ini mesti sering disebut kiai, kiai desa, kiai kampung, ya pol-pol ya jamaah yasin. Dan saya itu tidak berani bayangkan sampai ngaji di kota, itu bukan satu hal yang sedikit pun tidak pernah terlintas di pikiran saya. Cuman karena yang datang yang Muhyiddin, aduh mau nolak takut kualat. Alhamdulillah waktu beliau meminta malam akad pas saya ada acara, yes aman gitu pikir saya, mudah-mudahan dapat pengganti. Tiba-tiba malah diundur. Ya wes, entah ini musibah apa berkah, bismillah saya berangkat. Mulai hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu ini meriang sekali bro, meriang sekali. Tapi karena sudah terlalu janji beliaunya, saya minta ya Allah, meskipun meriang saya tidak minta sehat, tapi saya minta bisa datang ke Tombo Hati. Alhamdulillah baru tadi zuhur saya berani mandi, 3 hari tidak mandi. Karomai Tombo Hati ini luar biasa. Saya setuju, ini memang betul. 3 hari saya tidak mandi, baru tadi siang karena ada kerentet kepingin soal ke Tombo Hati, oleh Allah saya diizinkan untuk mandi. Alhamdulillah, berarti saya tidak ada niat lain kecuali memang salah satunya pengen juga ikut merasakan tombonya hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, ngapunten, mohon maaf kalau maafku sebagian besar orang Jawa, tapi saya tidak berani ngomong Jawa, takut nanti dimarahi Pak Mansur. Apalagi ada teman-teman netizen ini, aduh. Salah satu kiai yang sebenarnya namanya tidak sebegitu panjang ini ya saya ini. Hajinya ini belum, baru daftar, entah nanti Pak Mansur kapan eksekusinya. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada haji, mungkin karena ada Pak Mansur. Saya belum haji, tapi alhamdulillah insya Allah sudah daftar, entah nanti kapan berangkatnya, mohon doanya gitu. Asli nama saya Ahmad Wastuti. Saya asli lahir Blitar, Banten. Satu nasib yang entah apa alasannya Allah mentakdirkan saya dapat jodoh orang Gorontalo. Ya, saya ini tipe suami yang bukan takut istri, tapi senang membahagiakan istri. Khawatir saya nonton gitu. Gara-gara netizen jadi tak bebas saya. Akhirnya saya terpaksa ikut ke Gorontalo mulai 2010. Dan alhamdulillah sampai sekarang, wallahu alam nanti akan pulang ke Jawa lagi saya tidak tahu. Karena sekarang sudah dipondasi di Kecamatan Motilango, tepatnya di Desa Sidomo. Lah, Al-Jabalan ini nama kebetulan. Asli nama lahir saya adalah Ahmad Wastuti. Nah, kebetulan dulu di pesantren ada beberapa Ahmad, ada beberapa Wastuti. Sehingga kadang-kadang kalau dapat panggilan Ahmad, itu yang datang 4, kadang 5. Kalau dipanggil Mas Duki, kadang yang datang 3, ada yang 4. Akhirnya dipanggil sesuai daerah masing-masing. Kebetulan saya ini lahir di dusun namanya Dusun Jabalan. Dusun Jabalan. Jabalan itu kalau diartikan bahasa Arab artinya gunung.
Tapi kalau di Jawa itu dibikin nama satu bambu ini, bambu jabal. Karena di dusun saya itu banyak bambu jabal, akhirnya disebut dengan dusun jabalan. Ya wis enaknya disebut jabalani saja. Saya pikir nama ini sudah ketinggalan di Jawa, tapi karena kebetulan ada beberapa teman yang dulu juga pesantren di Jawa, ternyata nama ini masih ke bawah sampai Gorontalo, sehingga kadang-kadang orang menyangka Jabalan itu gelar besar. Bagi saya tidak, saya ini tetap orang kecil. Jabalan itu justru asli mengingatkan saya bahwa saya asli orang dusun, orang gunung, ya wong desa. Sampai sekarang kemanapun tak bawa, dia nggak lupa. Karena menurut mbah saya, kalau disampaikan dengan bahasa Turki, Pak Mansur, wong Jawa niku selama gak ilang Jawane iso urip nanti. Wae. Iso urip ya iso urip. Bahkan iso nguripi dan ngurupi. Iku jarene Mbah Nur. Kalau nanti saya tidak paham ya nanti biar tanya sama Pak Yai. Orang Jawa itu pokok tidak kehilangan Jawane, insya Allah dimanapun bisa hidup. Dan insya Allah bisa menghidupi dan menghidupkan. Sirian orang Jawa itu sesuai dengan aksara Jawa, kalau dipangku mati. Di orang Jawa itu kalau sudah gede nasi, besar kepala, sombong, itu kemudian sudah hilang Jawa itu sedikit lagi akan mati. Maka jimat inilah yang selalu saya ingat dari wejangan mbah-mbah saya, bahwa dimanapun sampean hidup jangan sampai lupa, jangan sampai kehilangan Jawanya. Jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang takabur, jangan menjadi orang yang mentang-mentang. Meskipun suatu saat posisinya mungkin di atas ataupun di bawah, tetaplah menjadi orang Jawa yang bisa Jawa. Mudah-mudahan semua yang hadir, khususnya kulo, tetap bisa Jawa nih. Mau lihatnya nggak ngaji ya, cerita saja kan. Nah, cerita itu Pak Mansur, bahasa cerit itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu untuk mengistilahkan sesuatu yang sedikit. Satu cerit itu berarti mengeluarkan sesuatu yang cuma sedikit. Kalau agak banyak, cerot. Yeah. Kalau sedang itu banyak agak sedang. Kalau banyak sor. Berapa cerit atau berapa cerot. Sehingga kalau cerita itu ya tidak boleh panjang-panjang. Apalagi ini di kota, besok hari Senin mesti pada upacara yang khususnya Pak dosen tadi. Kalau Pak Tukang aman. Saya cerita mawon, saya cerita saja tidak ngaji, mohon maaf. Punten karena saya tidak ada niatan untuk ngaji sama sekali. Meski sering disebut kiai, ya hari-hari teman saya cuma anak-anak. Belajar sama anak-anak. Jadi kiai karena terpaksa. Tidak pernah daftar, apalagi bercita-cita jadi kiai, tidak pernah. Mulai dari sebelum ke pesantren sampai di pesantren ya tidak pernah bayangkan jadi kiai itu sampai diundang di Tombo Hati itu ya tidak pernah. Dulu di pesantren juga dipaksa. Jadi di pesantren dipaksa oleh orang tua. Sampai di pesantren sebelum saya dipamitkan ternyata orang tua sudah dipanggil duluan. Yang akhirnya dipaksa oleh guru ke Gorontalo. Jadi hidup saya ini serba terpaksa. Maka hati-hati doanya, orang yang terpaksa ini biasanya mustajab. Jadi kiai ya karena paksa, disuruh ngaji ya karena dipaksa begitu. Mudah-mudahan
sekali lagi apa yang menjadi cita-cita kita dijabai dan dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Yang malam hari ini ada dua niatan besar. Yang pertama harlah majelis taklim Tombo Hati. Yang kedua majelis taklim yasinan, itu berarti majelis ada ngajinya, setelah itu yasinan seperti yang beliau sampaikan. Ini menunjukkan satu hal yang perlu disyukuri dengan adanya harlah. Tentu bukan hanya sekedar seremonial, tapi salah satu inti besar daripada harlah adalah mensyukuri penjenengan dikasih nikmat punya majelis taklim yasinan Tombo Hati. Kondisinya di kota ini saya nggak bisa bayang, sibuknya kayak nopo kota kok seiso nyisakan waktu bisa bikin majelis taklim. Dan tidak, bedanya orang kota dengan orang desa itu kan tipis. Kalau orang kota ini sibuk, kalau orang desa ini capek. Alasan mesti itu. Diundang kemana-mana sibuk. Urus apapun kalau di kota selama tidak ada uangnya mesti alasan sibuk. Urus NU ke kota ya. Rata-rata seperti itu. Maka kalau urus NU ingin aktif ya carilah orang-orang desa. Kalau alasan capek bisa dipaksakan dulu. Kalau di desa itu rasanya paling capek karena habis dari sawah, dari mana. Tapi alhamdulillah penjenengan dikasih nikmat oleh Allah, digerakkan hatinya untuk bisa berkumpul dan bikin majelis yang seperti ini satu hal yang luar biasa dan patut kita syukuri. Apalagi majelis taklimnya bukan majelis yang musiman. Banyak majelis-majelis taklim, majelis zikir yang musiman. Tahu musiman? 5 tahun sekali. Kalau musim pil-pilan biasanya musim pil-pilan itu biasanya banyak muncul majelis-majelis musiman. Entah itu majelis taklim dengan logo yang besar-besar, majelis zikir lah. Jenengan punya majelis taklim dan sekaligus majelis zikir yang tidak musiman. Ini menandakan bahwa apa yang ada di majelis ini, baik taklimnya ataupun zikirnya, bagian daripada kebutuhan panjenengan sehari-hari. Karena orang itu kalau tidak punya wirid, tidak warid. Bahasa Turkinya Pak Mansur, wong wirid niku lek ora duwe wirid ora warid. Orang hidup itu kalau tidak punya wirid, tidak warid itu nggak sampai dalam segala hal. Cari jodoh pun juga seperti itu. Lek gak punya wirid gak ketemu. Wiridannya apa ya? Sering diapeli. Itu wiridan yang menjadikan kita warid sampai pada tujuan. Apalagi dalam hal keagamaan, semua konsep yang dibingkai dalam keagamaan tanpa dilakukan secara wirid, dilakukan secara kontinu, terus menerus, istiqomah, tidak sampai pada tujuan. Apalagi kalau melaksanakannya hanya sesekali waktu ketika butuh. Ya mohon maaf kalau bahasa Indonesia kaku ya maklum yang desa lah. Kalau Pak Dr. Mansur ya nggak kaget. Apalagi kalau melakukannya hanya sesekali waktu di waktu-waktu butuh. Nah jenengan sudah punya dan ini diakui atau tidak satu nikmat yang besar yang orang lain tidak miliki, yang orang lain tidak diberikan. Faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah, siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka mereka lah yang diberikan kebaikan yang sangat banyak, termasuk penjenengan yang di dalam Tombo Hati. Maka mari monggo dijogo bareng-bareng
dijaga bersama-sama. Mudah-mudahan majelis ini dan semua kerukunan yang ada bukan hanya hari ini, bukan hanya berlaku pada panjenengan semua, tapi sampai pada anak cucu panjenengan semua. Amin. Satu, insya Allah 3 cukup nanti. Yang kedua, Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cari, apapun yang kita niatkan, ayo jangan lupa kita kepingin mencari satu hal yang dimana satu hal itu ketika kita dapatkan maka akan mencakup semua hal yang kita inginkan, yakni berkah, entah itu dalam majelis, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam berkeluarga, entah itu dalam berorganisasi, entah itu dalam mencari karir ataupun mencari hal yang lain. Yuk kita selalu sisipkan niat untuk mencari berkah dalam hal yang kita lakukan di waktu itu, mencari berkah dalam apa yang kita kejar di waktu itu, apa yang kita kerjakan di waktu itu. Karena penting, sehingga saking pentingnya yang namanya berkah, setiap hal yang kita lakukan dan disyariatkan agama itu mesti disisipi dengan bahasa al-barokah. Mau makan saja tetap doanya barik lana, ya barokah nih. Nikah saja ya barokah, apalagi sholat itu yang terakhir at-tahiyat al-mubarakatus. Sholat itu gak kurang apa, tetap yang di akhir tetap at-tahiyat al-mubarakah. Yuk semua saja yang kita lakukan, entah itu syariat secara mahdoh ataupun ghairu mahdoh, yuk diniati kita mencari berkah dari apa yang kita lakukan di waktu itu. Kalau berjamaah, tentu kita mencari berkahnya berjamaah. Apa berkahnya? Al-jama'atu rahmah. Ini kadang sering dilupakan. Banyak orang yang hari ini gabung dalam organisasi, gabung dalam perkumpulan, tapi kadang-kadang niatnya, apalagi berkahnya itu yang ketinggalannya terlalu jauh. Inginnya ya pokok punya teman banyak, syukur-syukur nanti bisa jadi ketua. Ya awal-awal itu aktif terus. Ini sudah lari jauh dan menjauhi yang namanya berkah. Jadi semua intisari apa yang kita lakukan, entah itu balutannya syariat mahdoh ataupun ghairu mahdoh, di dalamnya kalau kita mampu menata niat dengan baik dan pas, mesti ada yang namanya berkah, mesti ada yang namanya barokah. Belajar tidak cukup, keinginan kita hanya kepingin bisa. Kerja tidak cukup kalau hanya kita niati untuk mencari penghasilan. Apalagi kumpul-kumpul seperti ini tidak cukup kalau penjenengan hanya niati untuk ketemu dengan saya. Kecewa biasa, kecewa yakin kecewa. Tapi kalau kita niati mencari barokahnya kumpul, insya Allah mesti didapatkan. Dan yang namanya berkah semua punya potensi, karena berkah tidak memandang posisi, berkah tidak memandang situasi. Berkah ini siapapun potensi untuk mendapatkan. Banyak hal yang kadang secara kasat mata dinilai sedikit,
tapi karena ada berkahnya, manfaatnya jauh lebih banyak ketimbang yang secara kasat mata terlihat banyak. Saya niki punya saudara dari bapak saya kebetulan. Secara ekonomi kelihatan salah satu saudara ini penghasilannya lebih sedikit, tapi dilalah anaknya paling banyak. Tapi mungkin karena saking berkahnya ini, sampai hari ini yang tidak pernah kedengaran bertengkar ini ya salah satunya ini. Saya ini punya teman saya saudaranya 6 itu yang 5 hafal Quran, yang 1 meskipun tidak hafal tapi kitab semua nyantol. Kan sampai saya dulu pernah bertanya, rahasianya keluar dari sampai ngalim-ngalim itu apa? Apa ada wiridan khusus atau memang dulu nyetaknya dengan model yang khusus? Atau bahannya bahan khusus? Si yang saya tanya pun juga nggak tahu. Ternyata setelah saya selidiki, salah satu yang saya dapatkan semua itu adalah berkah atau barokah dari riyadohnya ibu. Salah satunya berkah doa dan riyadohnya ibu. Wah, anaknya ngalim. Saya punya teman satu pesantren yang dulu di waktu pesantren belas tidak pintar sama sekali. Setiap masuk ya disuruh berdiri karena tidak hafal. Ya wis, mudah-mudahan teman-teman lebih senang. Kalau disuruh ngapal mesti terlambat. Tapi ketika pulang, Masya Allah, santrinya lebih dari 500, Pak. Itu kalau kita ukur kan ya tidak nyambung dengan akal. Kelihatannya bodoh kok ya laku, dilalah santrinya banyak. Saya cari sampai informasi ini saya gali ke istrinya, ke teman satu kamarnya. Alhamdulillah salah satu yang saya dapatkan ini ya karena berkahnya hikmah, berkatnya hikmah selama di pesantren dengan gurunya kan ya. Artinya apa? Ternyata satu kunci yang bisa mendownload yang namanya berkah ini adalah hikmah. Satu hal yang bisa mewujudkan yang namanya barokah dalam hal apapun, entah itu dalam berumah tangga, berjamaah, apalagi ketika panjenengan diberi amanah menjadi seperti Ibu Kanwil atau Pak Mansur. Ketika ini diniati hikmah, potensi besar sekali di situ akan turun yang namanya barokah. Lah hikmah itu apa? Ya orang kota ya sudah paham lah, tidak usah saya jelaskan. Tidak usah dijelaskan hikmah nih. Nanti dia dijelaskan yang di toko hati. Biar cepat pulang. Besok Senin kasihan Pak Mansur cekloknya pagi. Simpelnya hikmah itu aksi melayani. Di rumah ibu-ibu apapun aktivitasnya nek diniati melayani. Nah biasa ibu-ibu kota ini nek suami kerja ibu kerja nih atau arisan mau tiktokan. Jikalau seperti ibu-ibu desa biasanya kalau suami ke sawah ibunya akan ikut ke sawah. Seandainya ada ibu-ibu yang suka karir, jangan hanya diniati untuk nambah penghasilan,
tapi niatilah untuk membantu berkhidmah pada suami yang punya tanggung jawab besar perekonomiannya terhadap keluarga. Insya Allah barokahnya lebih banyak ketimbang hanya diniati mencari tambahan penghasilan. Khidmah adalah bentuk melayani, bentuk pelayanan. Pelakunya namanya khatib, perilakunya namanya khidmah. Nah ini kayak teman-teman netizen ini loh, ini kan pribadi-pribadi khidmah semua. Wajahnya belum nongol di layar, sudah orang lain yang ditongolkan di layar. Jadi salah satu bentuk ciri-ciri orang yang asli khidmah. Jadi menomor 3 atau nomor berapa kan dirinya yang diutamakan orang lain. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Nah berkahnya khidmah Bapak Ibu, banyak kitab yang menjelaskan tapi tidak saya sebutkan. Di sini sudah banyak orang yang berdalil. Banyak yang merekomendasikan bahwa barokahnya khidmah kalau tidak diturunnya di anak, kadang turunnya di cucu. Kalau tidak di cucu ya kadang di cicit. Kalau tidak dicicit ya wis pokok anaknya cicit dan seterusnya. Sehingga kadang kita ini tidak sadar, bahkan memang banyak sekali yang tidak sadar apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan hari ini bukan murni daripada perjuangan kita hari ini. Justru kadang-kadang barokahnya khidmah orang-orang yang sudah mendahului kita. Barokahnya khidmahnya bapak, mungkin kalau tidak bapak ya mbah kuyo dan seterusnya. Tiba-tiba turunnya di masa kita. Oleh karena itu setiap malam Jumat penjenengan diadak yasinan. Untuk apa? Download barokah dari khidmahnya orang-orang yang sudah mendahului kita bersama. Pak Mansur bisa jadi dokter ini belum tentu loh, karena perjuangannya beliau sendiri. Jangan-jangan karena khidmahnya orang tua, maka tidak boleh kembali. Bukan beliau juga sama. Khidmah satu-satunya yang bisa menjamin apa yang menjadi wasilah turunnya barokah adalah bentuk khidmah. Maka hidup kita selain akan bernuansa barokah akan jadi indah kalau sikap khidmah ini mampu kita bawa kemana-mana, di rumah, dengan istri, dengan anak, di jalan, di tetangga, dengan jamaah, semua saling melayani. Insya Allah selain barokah juga akan nikmat. Yang terakhir 3, mari sambil diminum. Yang terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak diundang lagi. Saya ini punya hutang sama Kak Kadir, karena saya diminta tapi belum saya kasih. Insya Allah setelah Ramadan ataupun setelah hari raya mungkin tadi ditegaskan oleh Pak Mansur. Ternyata ini gagasannya dari Pak Mansur. Nanti akan saya bisik-bisikin lah, biar nggak kita terus. Yang bikin agama kita ini kuat, yang bikin agama kita ini kuat atau tidak, ini bukan siapa yang ada di depan, bukan siapa yang memimpin, bukan siapa yang menjadi penguasa, partai apa yang berkuasa, terus organisasinya apa, apalagi siapa menteri agamanya, enggak. Saya ingat salah satu makalah dari kitab Tabaqatus Sufiyah yang dinukil kembali di dalam kitab Sabilus Salihin, yang mayoritas menisbatkan makalah ini adalah salah satu makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menyampaikan bahwa Dhihabul Islam
min arba'ati asya. Saya pertama baca ini sempat kaget, bahasanya kok kejem. Di situ beliau tidak membahasakan lemah atau kurangnya, tidak, langsung dibahasakan dhihab. Dhihab itu padahal umumnya membahasakan hilang atau pergi. Jadi kalau dibahasani bahasa kaku-kakuan ya hilangnya Islam ini atau perginya Islam ini karena 4 sebab. Yang pertama beliau menyampaikan al-awwal ya'maluna la ya'maluna la ya'maluna bima ya'lamuna. Banyak orang Islam sing nggak mau mengamalkan apa yang sudah diketahui. Banyak orang Islam meskipun berlomba-lomba kepingin cari pengetahuan, tapi begitu dapat tidak pernah punya niat untuk mengamalkan hasil daripada pengetahuan. Pengen ngertinya tinggi, tapi pengen ngamalkannya lemah. Semangat pengen tahunya tidak diimbangi dengan semangat pengen mengamalkan. Bahkan anehnya banyak yang sudah tahu akhirnya pura-pura tidak tahu. Ternyata menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini salah satu penyebab hilangnya Islam. Nek wong Islam wis punya konsep yang penting ngerti masalah ngamal ini belakangan, atau yang diamalkan tidak sesuai dengan pengertiannya. Karena yang kedua, selain layak maluna bima ya'lamun, yang kedua ya maluna bima layak lamun. Banyak orang Islam yang mengamalkan sesuatu yang mereka tidak tahu. Padahal banyak di kitab-kitab, termasuk kitab yang sering dibaca oleh Kiai Muhyiddin ini, salah satu prosedur yang harus dilalui oleh orang mukallaf ketika hendak melakukan sesuatu, harus ngerti atau harus tahu, harus punya ilmunya sesuatu itu. Pengen dagang ya harus ngerti ilmunya dagang. Pengen tani ya harus ngerti ilmunya tani. Pengen jadi tukang ya harus ngerti ilmunya tukang. Pengen jadi anggota dewan ya harus ngerti barangnya modal duit tok. Pengen jadi apalah harus ngerti ilmunya apa yang diinginkan itu. Pengen nikah ya harus ngerti ilmunya nikah dulu. Bus cocok langsung, padahal ilmunya belum ngerti. Ini sebenarnya tahapan yang harus dilalui. Tapi hari ini kadang banyak yang melompat terlalu kenceng sehingga hal ini tidak terlalu ribet. Yang penting cepat sampai. Ternyata menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini salah satu hal yang menyebabkan dhihabul Islam. Satu, nek wong Islam tidak mau mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Yang kedua, yang diamalkan banyak hal-hal yang belum diketahui. Entah itu diketahui secara hukumnya ataupun diketahui secara tata syariatnya, tata syaratnya seperti apa. Ini bahaya. Tapi alhamdulillah penjenengan punya majelis zikir dan taklim. Dua majelis ini yang menjadi kebutuhan pokok bagi semua umat manusia. Entah itu orang yang kaya atau tidak, pegawai atau orang biasa, sebenarnya
selalu butuh dengan adanya dua majelis ini. Satu, majelis taklim yang di dalamnya ada pengajian. Yang kedua, majelis zikir. Taklimnya untuk ngasah otak, zikirnya untuk ngasah hati, seperti tombol hati ini. Orang kalau otaknya tok yang diasah, kadang-kadang kena virus corona, hatinya nggak ngerti. Kesebalikannya, kalau yang diasah hatinya tok, kadang-kadang otaknya sok kecuci. Maka dua-duanya harus jalan antara majelis taklim dan majelis zikir, dan alhamdulillah tombol hati sudah. Jadi dua hal yang selalu perlu kita waspadai bersama, bahwa yang melemahkan Islam bukan orang lain, bukan dari luar Islam, bukan karena penjenengan punya misalkan anggota dewan yang tidak Islam, tidak. Bukan karena penjenengan punya pemimpin organisasi yang terlalu sibuk, tidak. Bukan karena penjenengan mungkin jauh atau tidak kenal oleh pemimpin Islam, tidak. Tapi dua hal itu salah satu. Satu, yang sudah diketahui jarang atau tidak mau diamalkan. Justru malah yang banyak diamalkan hal-hal yang belum diketahui. Nah, yang ketiga, la tata'allamuna bima la ya'lamun. Banyak yang enggan, yang tidak mau belajar segala sesuatu yang belum diketahuinya. Seolah-olah dengan jenjang waktu belajar, kalau sudah mendapatkan gelar, apalagi mendapatkan posisi, sudah tidak masanya belajar lagi. Itu sudah tidak masa saya, tidak. Maka saya ini meskipun sudah beberapa kali dipanggil, tetap kemana-mana saya niati belajar. Saya kesini belajar ke penjenengan kok. Jangankan dengan penjenengan, setiap hari dengan santri saya niati untuk belajar di sana. Jadi semangat saya ketika ada undangan, saya disuruh ceramah, dengan saya sebagai pendengar, lebih semangat saya sebagai pendengar ketika datang. Loh nggih, saya itu mending ruwakne kali rokokan, kan duwene rokokan kan gak iso. Jadi yang ketiga, pada enggan tidak mau belajar hal-hal yang belum diketahuinya. Alhamdulillah, hari ini banyak media-media yang sudah menampilkan program-program pembelajaran, termasuk salah satunya Netizen. Itu akan di tim Netizen mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baiknya belum dapat jodoh, mudah-mudahan ya tidak dapat dulu. Khawatirnya ketika dapat jodoh akhirnya pensiun, takut dengan istrinya kalau pulang malam. Ini penting sekali. Ini sebagai media belajar jarak jauh. Maka hari ini banyak kiai-kiai secara kasat mata di hadapannya tidak ada santri, ternyata di luar sana ratusan bahkan ribuan, termasuk Kiai Muhyiddin ini. Karena sering ngaji di Netizen, saya tidak ada apa-apanya, cuma karena saya belum begitu pede tampil di media ini. itu belum nggak begitu pede. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang Allah menghendaki saya bisa pede. Kadang foto di HP sendiri saja nggak begitu pede. Belajar penting. Bahkan hari ini ketika banyak tokoh-tokoh yang alim muncul dan viral, yang kadang menjadi salah satu idolanya generasi kita hari ini, cuman mandek di idola tok. Jempol beberapa kali cuman mandek di jempol tok. Tidak mampu menggerakkan generasi kita bahwa
mereka bukan hanya patut kita acungi jempol, tapi bagaimana menjadikan mereka sebagai inspirasi dan motivasi kita untuk belajar seperti beliau-beliaunya. Konek dari Imam Malik, menurut keterangan Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha awailuha. Tidak akan sukses urusan umat ini kecuali dengan konsep yang pernah mensukseskan orang yang sudah sukses dulu. Tidak melihat orang sukses seperti Pak Dr. Mansur itu kan tidak boleh lek-lek kok melihat kesuksesannya, mesti ada proses panjang yang menyampaikan Pak Mansur jadi dokter. Ketika ada orang maling sekarang yang lagi viral, mesti semua like. Tapi sayangnya para pengeleknya ini nggak melihat rekam jejak panjangnya dalam menghantarkan kesuksesan pengalimannya tokoh yang diidolakan ini. Dan mudah-mudahan hari ini mampu menyadarkan kita sekalian bahwa yang namanya belajar, meskipun titelnya mungkin sudah berjajar-jajar, tidak ada batas. Sampai Nabi membahasakan talabul ilmi ilal mahdi lalahdi, tidak ilal TK, minal TK ilal S2, minal TK ilal doktor, itu kan tidak ada batasannya. Minal santri ilal kiai, setelah jadi kiai sudah wis sampai sudah cukup belajar, kan tidak ada. Nabi batasnya sampai sejauh itu loh. Nabi sudah jadi nabi sering minta belajar sama mereka Jibril. Di netizen nanti kalau sudah buat istri ya nggak boleh terus pensiun nggak baca. Tetap ya biasanya kelemahannya pemuda ini pensiun ngajinya kalau sudah punya istri. Di pesantren saya pun juga seperti itu, rata-rata kalau sudah dapat istri, dapat suami, akhirnya sudah jarang muncul di majelis pengajian. Nah ini kelemahan kita. Di Bapak Ibu yang ketiga tadi, yuk apapun yang menjadi kumpulan kita niati untuk belajar. Entah itu kumpulan dalam tombok hati atau di luar tombok hati, mesti ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita ambil faidahnya untuk kita jadikan bahan belajar setiap hari. Nah yang terakhir menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang membuat Dhihakul Islam tadi, tamna'unan nasa minat ta'allum, menghalangi, mempersulit proses orang lain untuk belajar, menghalangi, mempersulit, bahkan melarang orang lain untuk belajar. Maka inilah semua, entah itu dalam bentuk wadah lembaga atau majelis yang di dalamnya ada pembelajaran, jangan sampai dipersulit, jangan sampai ditunda-tunda. Ini mumpung ada Pak Mansur dengan tukang Wil, ini mumpung biasanya kan beliaunya ini nangani pendidikan. Nek ada ujian operasional ya mbok dilos, wah lah tidak usah dipersulit. Kalau sampai dipersulit sampai masuk tamna'unan nasa minat ta'alumi, saya tidak tanggung jawab. Yang penting kan saya sudah mengingatkan. Besok-besok kalau ditanya malaikat, loh sampai bagaimana kok Pak Mansur begini? Loh saya kan sudah mengingatkan malaikat. Loh kok Pak Mansur begini? Ya itu kan urusan sampai dengan Pak Mansur, berarti saya akan cuci. Ya mbok lah, jangan sampai mempersulit, menghalangi. Kita pun Bapak Ibu, ayo ketika ada orang yang ingin belajar, tidak usahlah kita mengelak, tidak usahlah kita menghindar. Sebisanya kita kasih, sebisanya kita berikan. Mohon maaf Kak Kadir, ini bukan saya menghindar apa yang sampai inginkan, sudah. Cuma saya lagi ngatur strategi. Saya tahu ketawanya, oh kejebak saya, oh enggak, sorry. Enggak, saya masih ngatur strategi. Saya ingin biar fokus dulu di wilayah kota dan kabupaten sekitar sini. Nanti kalau perkara saya gampang lah, kiai kampung itu waktunya sangat mudah. Tidak bisa pagi ya sore, tidak bisa sore ya setengah malam, oke lah saya.
Jadi keempat-empatnya ini menurut versinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ternyata yang membuat agama Islam ini semakin dihap, semakin pergi, semakin lemah, bahkan semakin menggila. Banyak secara status keislamannya warganya banyak, tapi nuansa keislamannya semakin sedikit. Ini bukan salah orang lain, bukan salah orang sana, bukan salah orang sini, kemungkinan salah kita sendiri. Maka tidak boleh dalam hal ini kita saling menyalahkan, apalagi menyalahkan pemerintah, terus teriak-teriak demo pemerintah togut dan dedek ngungek, padahal kadang-kadang mereka sendiri yang menyebabkan, karena ada salah satu dari 4 hal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang paling terakhir sebagai penutup, karena malam hari ini ada niatan untuk peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita tahu betul bahwa hasil daripada Isra Mi'raj adalah sholat kita dan dzurriyyah kita diberikan keistiqomahan dalam menegakkan sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena ya cerita saya tidak lihat ngaji, kok ada baiknya ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya mau namanya cerita. Cerita itu dipercaya ya monggo, tidak dipercaya ya silahkan. Dipakai ya monggo, tidak dipakai ya tidak ada yang cerita. Mudah-mudahan meskipun cerita, yang jelas apa yang menjadi keinginan dan hajatan kita bersama diijabahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak paling boleh dilupakan, apapun yang menjadi aktivitas kita baik secara personal maupun berjamaah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya digampangkan, keluarganya dibahagiakan, putra putrinya dijadikan putra putri yang solih dan solihah. Kurang lebihnya mohon maaf, pangapunten, kula aku hanya beginilah kiai kampung mampu manggung di kota dan tidak diulangi lagi. Tapi kalau silaturahmi insya Allah siap suatu saat, karena salah satu hal yang menjadi kesenangan saya adalah menyambung silaturahmi, meski dengan teman-teman dari lintas organisasi bahkan lintas agama pun saya senang kalau menjalin silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan kalau mungkin ngajinya hanya malam hari ini, mudah-mudahan silaturahminya tidak hanya pada malam hari ini. Meski kita tidak saudara sekandung, minimal saudara selurung atau saudara semendung. Insya Allah mudah-mudahan dikumpulkan bukan hanya di dunia, di akhirat kita dikumpulkan di bawah naungan jannahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Masudi Al-Jabalani yang telah memberikan pelajaran dan membimbing kami sebagai yaitu Majelis Taklim Yayasan Gobati, dan inilah insya Allah kami bisa mengamalkan dan bersambutkannya sampai akhir hayat. Baiklah Bapak yang saya hormati, acara Hildatul Doa yang akan dipimpin yang terhormat Bapak Kiai Muhyiddin, waktu dan tempat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukabihu mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من سخوتك والنار. اللهم يا الله إلهنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإلى والدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات كلهم للمؤمنين أجمعين والمؤمنات الراغبين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. اقضي حوائجنا يا الله اقضي حوائجنا يا الله اقضي حوائجنا يا الله. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah memimpin doa. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyerahan piagam dari Tombati kepada para donatur yang telah membantu, yaitu dalam pembangunan musola ataupun pembangunan FTQ akan dilaksanakan di tempat ini. Maka dengan ini kami mengundang yang terhormat Mas Latif dari Rumah Makan Blitar segera bisa naik ke panggung bersama Mas Lukman dari Rumah Makan Mie Ayam Jogja, dan yang terakhir Bapak Haji Tulimin dari Rumah Makan Surabaya. Kami mengharapkan beliau bisa hadir naik ke panggung. Dan yang akan menyerahkan, kami mengundang yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ali bersama Bapak Purnawirawan Sutrisno, sekiranya bisa menyerahkan piagam bersama kalender tahun 2022.
Haji Muhammad Ali kami undang ke panggung. Kami persilakan pada Bapak Latif Rumah Makan Blitar. Kami ucapkan terima kasih atas donasinya untuk pembangunan musala di tempat ini. Dan selanjutnya Bapak Trisno diserahkan kepada Mas Lukman, yaitu dari Rumah Makan Mie Ayam Jogja. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Haji Turmin yang akan Bapak Joko, yaitu yang punya Rumah Makan Surabaya di Jalan Agus Salim. Sekali lagi kami atas nama Pembati mengucapkan terima kasih atas donasinya. Insya Allah berkah dan menjadi amal jariah pada beliau-beliau. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng untuk menyambut hari jadi Majelis Taklim Yayasan Tobati yang kedua. Maka dari ini kami mengundang Ketua Majelis Taklim Bapak Haji Fauji sekiranya bisa motong tumpeng dan terserah akan diberikan kepada siapa. Kami serahkan kepada Bapak Ketua. Satu piring lagi Pak, tolong. Satu piring lagi. Minta satu piring lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpeng dipotong. Enggak yang tadi. Besok yang Pak Ketua, mau foto dulu. Enggak, biar kelihatan ya.